Sebenarnya, tidak ada bangsa yang tidak berguna. Setiap bangsa memiliki identitas, warisan, tradisi, budaya, dan lain-lain yang unik dan berbeda, yang membuatnya menonjol secara global, dan juga memungkinkannya untuk menyumbangkan hal-hal besar bagi dunia pada umumnya. Namun, sebagai bangsa yang membuat sebuah negara, tentu ada visi misi bersama yang ingin dicapai dengan terbentuknya negara. Fungsi dan tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum. Jika fungsi dan tujuan itu tak tercapai, maka negara itu menjadi negara yang tidak berguna. Dixit. Sebenarnya, ini tidak memenuhi 4 kriteria kenegaraan menurut PBB. Ceritanya, Bir Tawil, tanah yang terletak di selatan perbatasan antara Mesir dan Sudan ini, tidak ada negara yang ingin mengklaimnya. Jadi, seorang pria India, Suyash Dixit, mengklaim di Facebook telah mendirikan kerajaannya sendiri, setelah melakukan perjalanan ke tanah tak bertuan antara Mesir dan Sudan itu, dan menyatakannya sebagai miliknya, lalu mendirikan kerajaan Dixit di tanah itu. Kalaupun jadi negara, penduduknya cuma satu, raja dan rakyatnya dia juga, pariwisata tidak ada, pertanian, industri, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya juga tidak ada. Bahkan, bangunan pun juga tidak ada. Dia mengatakan, negeri ini masih berupa gurun pasir tandus. Namun, dengan bantuan dunia dan ilmu pengetahuan modern, kami akan mengubahnya menjadi negeri yang subur, dan sensitif secara ekologis. Sealand. Ini adalah negara mikro, yang terletak sekitar 12 km di lepas pantai Inggris. Selama Perang Dunia Kedua, pemerintah Inggris membangun beberapa benteng Maunsell seberat 4.500 ton, dibangun di atas tongkang, dan ditenggelamkan di laut untuk melindungi garis pantai Inggris. Beberapa benteng ini dibangun secara ilegal di perairan internasional. Salah satu benteng ilegal ini, yang terdiri dari konstruksi beton dan baja, adalah Menara Fort Rogues. Setelah perang, Menara Rogues bersama dengan benteng laut lainnya, ditinggalkan begitu saja. Pada 1960-an, stasiun radio bajak laut ilegal bermunculan di mana-mana. Mereka menemukan bahwa penyiaran dari laut membuat mereka kebal terhadap hukum Inggris. Karena saat itu, hukum hanya berlaku di darat, dan 3 mil laut lepas pantai. Roy Bates, yang memiliki stasiun radio resmi bernama Radio Essex, merebut menara itu sebagai miliknya, dan menyatakannya sebagai Principality of Sealand. Dia menyatakan dirinya dan istrinya, sebagai pangeran dan putri. Meskipun telah digambarkan sebagai negara terkecil di dunia, Sealand tidak secara resmi diakui oleh negara berdaulat manapun, meskipun mereka mengklaim telah diakui secara de facto oleh Inggris dan Jerman. Walaupun memiliki mata uang dan beberapa perangkat yang bisa dilihat, namun, negara ini tidak menyumbang apa-apa untuk dunia, maupun kemanusiaan. Pitcairn. Gubernur wilayah seberang laut Inggris ini, adalah Komisaris Tinggi Inggris, yang setara dengan Duta Besar di Wellington, Selandia Baru. Menurut perkiraan resmi 2018, populasi di sini hanya 50 orang. Mengenai agama mereka semua adalah orang Kristen, dari jenis Advent hari ke-7. Pada 2004 silam, sepertiga dari keseluruhan jumlah laki-laki yang tinggal di Pulau Pitcairn, telah dihukum karena pelecehan seksual, dan dikurung di penjara yang harus mereka bangun sendiri. Mahkamah Agung memiliki 3 hakim, yang semuanya tinggal di Selandia Baru. Tidak ada bandara, dan hanya ada 4 perjalanan pulang pergi dari Selandia Baru 1 tahun, dan 8 kali ke Mangareva di Polinesia, Prancis, untuk ke bandara terdekat. Sampai saat ini, satu-satunya sambungan telepon, adalah pertukaran telepon manual yang terhubung melalui satelit, dan tidak ada internet. Kiribati. Negara pulau di tengah Samudra Pasifik, terdiri dari 33 pulau, dan hanya 20 yang berpenghuni. Negara ini paling jarang dikunjungi wisatawan, walaupun, di sana ada banyak rumah-rumah tropis dari kayu, dan sangat cocok untuk wisatawan yang gemar menyelam, berselancar, berenang, dan bahkan memancing. Pernah digunakan untuk pengujian senjata nuklir AS dan Inggris pada 1960-an, sekarang memiliki perkebunan kelapa besar dan peternakan ikan, serta beberapa stasiun telemetri satelit. Kiribati memiliki lapisan fosfat yang kaya, namun habis oleh penambangan dari tahun 1900 hingga 1979, dan sekarang jarang dihuni. Kini, hanya ada sektor manufaktur kecil memproduksi sandang, furnitur, dan minuman untuk konsumsi dalam negeri, serta garam laut untuk ekspor.
Pada tahun 1999, dua pulau telah tertutup oleh laut akibat dari pemanasan global, dan akan menjadi bencana lagi bagi pulau-pulau Kiribati yang lain di masa depan. Setengah abad berikutnya, diprediksi seluruh wilayah ini akan berada di bawah lautan. Tuvalu. Negara kepulauan kecil ini, membentang di Samudra Pasifik, tepatnya di tengah-tengah Hawaii dan Australia. Mempunyai luas sebesar 26 km persegi, dan memiliki GDP terendah di dunia. Petani di sini, hanya memanen kelapa, dan menanam tanaman asli yang bernama pulaka. Tanaman ini memiliki kontribusi yang kecil untuk sektor perekonomian. Tahun 2016, negara ini hanya mempunyai stasiun AM, itu pun diberikan oleh Jepang. Hanya 900 orang yang menggunakan internet, dengan kecepatan yang sangat lemot, 512 kbps untuk unggah, dan 1,5 mbps untuk unduh. Tuvalu hanya memiliki satu sumber air bersih, yaitu air hujan. Tuvalu hanya memiliki satu sekolah tinggi dan satu rumah sakit, yang untuk operasionalnya, mendapat kucuran dana dari India setiap tahunnya. Karena kekurangan lahan, tidak ada tempat bermain berukuran besar untuk anak-anak bermain. Jadi, mereka bermain di landasan udara. Kontributor terbesar buat GDP Tuvalu, ialah domain internet.tv. Di tahun 1998, sebuah startup dari Amerika Serikat, membayar $50 juta kepada pemerintah Tuvalu, untuk hak jual domain.tv selama 12 tahun. Dengan uang tersebut, Tuvalu bisa bergabung ke PBB, dengan membayar biaya masuk sebesar $100.000 pada masa itu. Dan yang paling penting, negara kepulauan ini diprediksi tidak ada lagi dalam kurun waktu 50 tahun ke depan, karena negara ini terancam tenggelam, sebagai imbas dari global warming. Sampai-sampai, Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Cove, menceburkan diri di pantai, demi mengingatkan kepada dunia tentang bahaya itu, terutama bagi negaranya. Tristan da Cunha. Negara ini paling terpencil di dunia, yang juga bagian dari wilayah seberang laut Britania Raya, meskipun mereka lebih ke negara otonom secara de facto. Di sini ada satu pabrik pengolahan kepiting, berupa gudang industri besar berwarna putih di dekat pelabuhan. Pertanian di sini mengandalkan kentang, dan sampai tahun 1930-an, alat tukar di Tristan adalah kentang. Untuk pariwisata, ada rumah jerami yang berfungsi sebagai museum, meskipun hampir tidak ada yang bisa dipamerkan di dalamnya. Ada sekolah untuk anak-anak, rumah sakit kecil, 2 gereja, toko, kolam renang, dan kantor pos. Internet hanya tersedia 4 jam sehari, dan sangat mahal, sedangkan radio FM hanya 2 jam sehari. Jika kita lihat dari atas, seluruh negara berupa gunung berapi, dan dikelilingi tanah yang subur. Ada pelabuhan yang sangat buruk, yang hanya dapat menampung perahu kecil, dan tidak ada bandara. Pulau terdekat adalah Saint Helena, 2000 km jauhnya. Dibutuhkan sekitar 3 hari untuk mencapai Tristan da Cunha, jika berangkat dari Cape Town di Afrika Selatan. Selain itu, pengunjung tidak diperbolehkan bermalam di sini. Venezuela. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar, di antara semua distrik manapun di dunia. Tetapi, itu menjadi tidak berharga, dan mereka tidak dapat menghasilkan minyak mentah yang menguntungkan darinya. Karena, mereka melakukan hampir semua kesalahan di masa lalu, ketika harga minyak tinggi. Hugo Chavez, pendahulu Maduro, adalah seorang presiden populis. Negara mereka memiliki sumber daya minyak paling banyak, dan mereka mendapatkan sejumlah besar mata uang asing dalam dolar, euro, pound sterling, dan lain-lain, ditambah lagi, keuntungan sebesar 95% dari pemasukan ekspor, membuat dia lupa daratan. Hampir setiap warga, terdorong untuk bekerja di perusahaan minyak, karena ada kebutuhan tenaga kerja yang besar, seiring permintaan minyak yang laris manis. Hugo Chavez menutup semua industri lain, dan menempatkan semua tenaga kerja dan sumber daya, hanya untuk satu industri itu saja, yaitu minyak. Dia memiliki begitu banyak uang, sehingga dia mulai mengimpor segala sesuatu dari negara lain, dan juga tidak melakukan apapun untuk membangun infrastruktur lain. Bahkan, rakyatnya sendiri tidak menerima subsidi minyak, dan barang-barang keperluan sehari-hari lainnya. Hasilnya adalah, ketika harga minyak anjlok di sekitar tahun 2014, permainan pun berakhir. Keadaan ini diperparah, dengan penggabungan semua perusahaan minyak menjadi satu perusahaan minyak milik negara, dan semua pemain swasta lainnya disuruh pergi. Nauru.
Negara pulau kecil ini hanya memiliki satu sumber pendapatan, yaitu dengan mengoperasikan pusat tahanan kontroversial untuk Australia, yang disebut sebagai Teluk Guantanamonya Australia. Nauru pernah memiliki sumber kekayaan besar, tetapi pilihan yang buruk menyebabkannya hancur. Fosfat, yang digunakan sebagai pupuk, dan komponen kunci dalam bahan peledak, telah ditemukan di Nauru pada awal 1900-an. Setelah Perang Dunia Pertama, berada di bawah kendali Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Ketiga negara ini membentuk Komisi Fosfat untuk mengawasi penambangan. Setelah Perang Dunia Kedua, berada di bawah kendali Australia, dan merdeka pada tahun 1968. Berkat semua penambangan fosfat, orang Nauru cukup kaya, tetapi tidak bisa bertahan selamanya. Mereka mulai membuangnya dalam investasi yang tidak bijaksana, termasuk gedung pencakar langit di Melbourne, hotel asing, dan pabrik fosfat berumur pendek di Filipina dan India. Pembuangan terbesar dari semuanya adalah maskapai penerbangan Air Nauru. Pesawat mereka sering terbang dalam kondisi penumpang setengah kosong, yang menyebabkan kerugian besar. Ketika fosfat habis, dan efek lingkungan mulai terjadi, tidak ada yang tersisa untuk menyediakan sumber pendapatan. Pada tahun 2000, Nauru jatuh. Tidak ada lagi fosfat, dan investasi buruk menyusul. Negara ini praktis bangkrut. Orang Nauru menderita tingkat obesitas 71%, dan 94,5% populasi, setidaknya kelebihan berat badan. Pertambangan telah menghancurkan 3/4 negara menjadi gurun yang tidak ramah. Budaya asli negara itu juga hampir dihancurkan oleh gaya hidup barat selama bertahun-tahun. Saat ini, Nauru terancam oleh naiknya permukaan laut, dan hanya 1/4 dari mereka yang mampu membeli tiket untuk melarikan diri.